Ya dari dulu memang pertama kali aku dapat uang itu, jadi aku masih kecil selalu dikasih ke orang tua. Maksudnya ya kita kerja itu kan bukan nyari uang, nyari uang benar, tapi lebih penting itu nyari berkah. Jadi kalau kita nyari berkah, uangnya nggak usah kita hitung-hitung. Ya nanti kalau kita nyari berkah, pasti Allah yang ngitungin berkahnya nanti. Ya? Iya kan. Alhamdulillah, pokoknya semuanya alhamdulillah. Aku bersyukur Raffi mau datang jenguk gitu kan. Apalagi dia ada niat mau bawa aku ke rumah sakit hari ini, malam ini. Ya, masalah biaya katanya nggak usah dipikirin gitu. Ya itu bersyukur banget kan, bersyukur banget. Masih ada yang perhatian ya, alhamdulillah. Sepertinya tidak akan habis jika membahas sosok Raffi Ahmad. Tidak hanya memiliki kekayaan yang super fantastis, suami Nagita Slavina itu juga diketahui punya jiwa sosial yang tinggi. Baru-baru ini dilansir dari akun sosial medianya, ayah 3 anak itu mengunggah video pertemuannya dengan Fahmi Bo yang tengah terbaring sakit. Kesulitan ekonomi yang tengah dirasakan oleh Fahmi mengetuk hati ayah 3 anak itu untuk membantu biaya pengobatan Fahmi. Bahkan saat itu juga Raffi langsung membawa Fahmi Bo ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Sikap dermawan yang ditunjukkan Raffi ini langsung mendapatkan pujian dari banyak pihak. Tidak hanya dari rekan sesama artis, komentar positif dari penggemar pun langsung membanjiri halaman sosial medianya. Iya, alhamdulillah tadi habis zuhur ya, Raffi itu datang. Sebenarnya kemarin Haikal asistennya yang datang untuk survei ke sini kan. Nah terus tadi habis zuhur alhamdulillah Raffi datang nengokin, ada waktu ada kesempatan, seneng sih, beliau senang sekali ditengokin ya kan. Dan alhamdulillah Raffi mau bawa Fahmi ke rumah sakit, jadi biaya semua yang tanggung Raffi sampai selesai. Raffi cuman memang pengennya Fahmi itu sehat dan sembuh kembali, bisa beraktivitas kembali, itu aja. Kita semua juga sama doanya. Makanya lagi dibujuk nih tadi. Awalnya memang nggak mau. Emang dari 3 hari yang lalu dokter visit juga udah harus dirawat IGD. Ya alhamdulillah Raffi tadi datang punya niat yang baik, tulus, tanpa ada embel macam-macam ya. Dia datang ke sini untuk dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya maunya tadi pagi, cuman Raffi maunya secepatnya, lebih cepat lebih baik. Ya alhamdulillah, pokoknya semuanya alhamdulillah. Aku bersyukur Raffi mau datang jenguk gitu kan. Apalagi dia ada niat mau bawa aku ke rumah sakit hari ini, malam ini. Ya, masalah biaya katanya nggak usah dipikirin gitu. Ya itu bersyukur banget kan, bersyukur banget. Masih ada yang perhatian ya, alhamdulillah. Ya pokoknya pengen lihat aku syuting lagi katanya, pengen lihat syuting lagi, biar bisa kerja lagi. Harus semangat ya katanya ya, semangat gitu ya. Cepat sembuh, nggak usah dipikirin masalah apa-apa, masalah sehat aja pikirin, pengen sehat. Kalau saya lihat sih memang Raffi dan keluarganya baik ya, niatnya tulus untuk bantu orang sesama. Terus nggak pernah ada yang embel-embel yang harus ada liputan. Ini selalu istilahnya gini, tangan kanan memberi, tangan kirinya disimpankan, nggak boleh tahu. Tadi datang juga gitu, cuma sendiri sama timnya, cuma 2 orang, tanpa ada liputan apa-apa. Ya mudah-mudahan ya semua kebaikannya Raffi dibalas sama Allah ya, diberikan kesehatan, kesuksesan, dilancarkan semua urusannya. Ya. Ya, buat Raffi saya ucapin terima kasih udah perhatian sama saya, niat membawa ke rumah sakit yang lebih baik lagi gitu. Saya doain buat Raffi biar sehat terus, banyak rezekinya,
Raffi dan keluarganya sehat semua. Sukses terus ya. Sukses terus, banyak rezekinya, amin. Yang penting dikasih kesehatan terus. Bisa membantu orang Dan banyak. saya minta doanya biar saya cepat sembuh. Bantuan yang diberikan Raffi ternyata bukanlah kali pertama. Sebelumnya, Raffi diketahui juga membantu biaya pengobatan komedian senior Nunung. Bahkan, setelah Nunung dikabarkan sembuh, Raffi kembali membantu Nunung untuk membangun rumah makan di kampung halamannya Solo. Perhatian dan bantuan yang diberikan Raffi membuat Nunung tak kuasa menahan air mata. Di matanya, Raffi adalah malaikat yang dikirimkan Tuhan. Raffi hadir memberikan harapan baru bagi orang-orang yang mengalami kesusahan. Selain Nunung, beberapa rekan artis seperti Mpok Ati, komedian Dede Sunandar, Sony Septian, Sapri, Ucok Baba, hingga pesulap Pak Tarno diketahui pernah merasakan bantuan dari presenter kondang ini. Raffi itu kalau bicara sama aku ya dia tuh mengharap aku tuh sehat, aku nggak boleh stres gitu loh. Apa yang mami mau tinggal ngomong sama Raffi gitu-gitu aja. Dia tuh memang apa ya, daripada dari pertama gue kena cancer, Raffi lah yang selalu meng-cover aku. Walaupun akhirnya teman-teman artis banyak banget yang membantu saya ya. Kalau saya sebutkan satu persatu banyak banget. Ada Soima, ada Pak Imbong, ada Van Gunawan, ada Wendy, ada Vega, ada siapa? Seiren, ada siapa lagi? Banyak deh. Banyak, ada Sule ya, ada Andre, ada semua banyak yang meng-cover aku. Yang akhirnya aku operasi bisa ke cover. Alhamdulillah, ya itulah jalannya Allah. Kita nggak tahu ya kan gitu loh. Ya pastinya seneng ya, alhamdulillah, puji syukur lagi bahwa saya udah dibilang apa ya, mau mendekati survivor ya, dan ya itu puji syukur banget. Terus saya masih bisa bekerja, saya masih banyak banget yang kedepannya yang harus saya kerjakan, banyak banget. Alhamdulillah ya, karena kita berteman ya mungkin udah lama. Jadi sehingga dia mungkin memberikan sesuatu buat saya, kenangan lah seperti itu ya. Itu aja sih. Jadi saya kan sama Raffi itu sering jadi bintang tamu kalau ketika dia punya acara, saya sering bintang tamu. Jadi selalu yang ditanyakan sama dia tentang keluarga saya, tentang kehidupan saya. Dia selalu itu pertanyaannya. Setiap dia punya program, kalau saya bintang tamunya, itu saya terus yang ditanyakan sama dia. Lalu gimana sekarang di pandemi sekarang ini, bagaimana Bang Ucok keadaan gitu ya. Seperti itu sih. Tapi awalnya ini yang pas awalnya sih Bang Ucok kan syuting ke rumahnya, bawa mobil sama ngasih duren gitu. Ya, akhirnya naik mobil Bang Ucok. Saya ke rumahnya karena aku udah baru pertama kali ke rumahnya yang di Andara, jadi aku bawa oleh-oleh duren. Jadi kalau Raffi ini orangnya gini, saya lihat dia orangnya itu walaupun sultan dia ya, tapi dia nggak milih teman. Itu saya lihat itu dari Raffi itu. Sejak awal nggak ada, kan kalau sering naik kelas 4. Sejak saat itu Om Raffi hubungin Om Doli, adiknya Om Sapri, terus katanya mau biayain sering sekolah gitu. Jadi aku ya alhamdulillah bersyukur banget gitu. Kalau dulu pas masih ada almarhum, Om Raffi juga pernah bantu buat beli peralatan bayi si Dede. Iya, kemarin dijengukin sama teman-temannya. Si Sony seneng banget, happy, karena dia ngerasa disupport. Dia ngerasa bahwa Raffi dan Kak Irfan itu kan sibuk ya gitu, tapi menyempatkan waktu untuk datang jauh-jauh ke rumah, bahkan sampai nungguin si Sony pulang dari rumah sakit. Jadi menepi dulu sampai nunggu di restoran di dekat situ kayak gitu. Jadi terharu banget sih, se-happy itu dia kayak ngerasa dikasih semangat, dan aku juga ngerasa bahwa dia mendapat support system yang kuat juga gitu. Siapa sangka
Pria yang memulai karirnya sejak masih remaja itu kini menjadi sosok yang sangat dikagumi oleh banyak orang. Tulus tanpa pamrih, seperti itulah reaksi yang selalu dilontarkan oleh para sahabat. Pernah jatuh akibat kasus narkoba yang pernah dihadapinya beberapa tahun lalu, membuat ayah dari Rafathar, Rayanza, dan Lili ini bangkit dan berjuang demi kebahagiaan orang-orang yang pernah ditinggalkannya. Raffi Ahmad sejatinya hanyalah manusia biasa, namun di mata orang-orang yang telah merasakan kebaikannya, Raffi Ahmad adalah malaikat penolong mereka. Ya dari dulu memang pertama kali aku dapat uang itu, jadi aku masih kecil selalu dikasih ke orang tua. Maksudnya ya kita kerja itu kan bukan nyari uang, nyari uang benar, tapi lebih penting itu nyari berkah. Jadi kalau kita nyari berkah, uangnya nggak usah kita hitung-hitung. Ya nanti kalau kita nyari berkah pasti Allah yang ngitungin berkahnya nanti. Ya? Iya kas. Mama cuma nasehatin aja, banyak nasehatin. Itu pas kapan sih, Ma? Ya udah lama kali, udah cuma nasehatin aja. Maksudnya kalau orang tuh kan beda-beda, kesempatannya juga beda-beda. Kalau Raffi kan alhamdulillah kesempatannya ada selalu, keberuntungannya banyak. Tapi kan orang lain belum tentu gitu ya, termasuk papahnya dulu udah nggak sakit. Dia nggak boleh gitu kan. Kalau sebagai orang tua tetap lo harus ngasih tahu ya Afif mah beruntung ini gini. Tapi kan orang lain tuh bukan berarti, mungkin kita harus positif aja. Orang lain kan bukan berarti gitu, mungkin kesempatannya nggak dapet, kesempatannya belum dapet gitu. Kayak papa aja dulu, nah gitu sih sebenarnya intinya. Namanya, tapi mungkin dia jadi jadi teringat ayahnya kali dulu gitu kan, gimana gitu. Jadi ya dia mungkin terharu. Apapun yang penting niatnya kita baik. Di sini bisa sampai rumah Allah aja udah alhamdulillah. Tapi yang pasti kita bersyukur, makanya kita berusaha baik aja sama orang, berusaha kasih yang terbaik. Nggak apa ya apa yang dikasih juga semuanya ini kan memang hanya titipan. Yang paling penting bisa jadi berkah, bisa buat manfaatnya bisa lebih banyak buat orang sekitar.